Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus menuntun akal budi, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami untuk menyingkapkan kebenaran firman di hari ini. Amin. Firman Tuhan terbaca dari pertama Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Melalui pembacaan hari ini saya memberikan tema bagi kita dari pembacaan di hari ini, yakni melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Yohanes di dalam suratnya yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat mengingatkan kepada seluruh jemaat tentang pentingnya melakukan kehendak Allah. Dan apa yang didapat dengan melakukan kehendak Allah, yakni hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di sini bukan berarti bahwa tidak akan mati atau akan hidup selama 1000 tahun, tetapi hidup selama-lamanya artinya adalah bahwa segala kehidupan Allah itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita tahu ketetapan Allah, kita tahu kehendak Allah, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita hidup di dalam aturan, kerajaan, pimpinan, dan penjagaan Allah, sehingga setiap orang yang hidup di dalam otoritas Allah akan memiliki hidup. Dan apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang melakukan kehendak Allah, itu juga adalah apa yang dilakukan oleh Allah ketika Ia datang ke dalam dunia ini. Di dalam firman Tuhan, secara khusus di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, itu bukan hanya merupakan karangan Yohanes saja untuk supaya setiap orang harus melakukan kehendak Allah, tetapi itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Ia datang ke dalam dunia. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus menekankan itu. Berarti bahwa kehidupan kita hari ini harus melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Sebab kalau pembacaan kita perintah baru, dan lalu kemudian di dalamnya dijelaskan bukan perintah yang baru sama sekali, tetapi perintah yang lama, terdapat sebuah muatan yang baru di dalamnya, yakni perintah itu langsung dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kasih-Nya kepada dunia, yakni Dia memberi dirinya untuk menggantikan kita. Dan perintah itu yang kemudian harus kita lakukan. Melakukan kehendak Bapa adalah juga salah satu perintah, karena Yesus sudah melakukan itu di dalam kehidupannya sepanjang Ia berada di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dengan demikian, ketika kita melakukan kehendak Allah, maka Allah mendengar setiap seruan, doa, permohonan, permintaan, keinginan orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah, Dia mendengar kita dan Dia turut berperkara di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, karyakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yohanes sampaikan dalam pembacaan kita, maka kita akan
akan mendapati hidup selama-lamanya. Yang tadi sudah saya bilang, bukan hidup dalam arti panjang umur 1000 tahun atau tidak pernah mati, tetapi seluruh berkat penyertaan, perlindungan, kekuatan, kasih setia, mendengar, menjawab setiap doa-doa kita, itu Tuhan limpahkan, karuniakan, dan itu menjadi kehidupan kita, sehingga hidup kita hanya melakukan kehendak Bapa. Hidup kita hanya melakukan apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sepanjang Dia ada di dalam dunia ini. Itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita merepresentasikan Kristus, manifestasikan Kristus melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar hidup, bangun pagi, kerja, pulang makan, tidur, seperti begitu saja setiap hari hanya merupakan sebuah rutinitas. Tetapi kita diingatkan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan itu untuk Allah. Kita melakukan itu dalam rangka melakukan kehendak Allah, yakni memberikan kepada kita segala tanggung jawab, segala tugas dan karya, memberikan kepada kita segala kemampuan supaya di mana saja kita berada, bekerja dan berkarya, kita menjadi berkat. Kita memberkati orang lain, bahkan kita hidup berguna bagi sesama kita yang lain. Jangan kita hanya menaruh diri kita untuk berguna bagi orang-orang yang berguna bagi kita. Itu berarti kita saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Tetapi di mana saja kita berada, kita mau menjadi berkat. Kita mau hidup berguna bagi orang lain. Kita mau senantiasa menyatakan Kristus dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita. Dengan demikian, kita sudah melakukan kehendak Bapa. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Roh-Mu Kudus terus memimpin, menuntun, menjaga dan mengawal kami untuk memperlengkapi kami supaya kami terus melakukan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan sepanjang Tuhan berkenan kami hidup dan berkarya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.